Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Syekh Putri dengan nomor informasi 23 garing SP garing 22387. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang telah saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah metode penelitian. Proposal penelitiannya berjudul analisis perubahan tutupan dan kerapatan vegetasi sapi hijau bandara YIA menggunakan citra Sentinel-2 dan Google Earth Engine tahun 2018 sampai tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi vegetasi sapi hijau bandara mengalami perubahan dalam 6 tahun terakhir. Kemudian di sini sapi hijau atau rimba sendiri di bandara YIA memiliki fungsi penting sebagai area penyangga ekologis seperti meredam angin, mengurangi kebisingan, dan menyerap polusi. Namun sejak pembangunan ya pada tahun 2018 terdapat indikasi perubahan vegetasi seperti penebangan, alih fungsi lahan, dan berkurangnya area hijau. Hal ini menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi keamanan operasional bandara maupun kualitas lingkungan. Untuk itu, hal ini saya lakukan untuk membantu monitoring kondisi vegetasi secara berkala dengan menggunakan citra Sentinel-2 dan Google Earth Engine karena dapat menyediakan data multitemporal, bebas biaya, dan mampu memproses data skala besar dengan cepat. Kemudian di sini saya merumuskan menjadi tiga rumusan masalah, yaitu bagaimana perubahan tutupan lahan sabuk jawi antara tahun 2018 dan 2024, bagaimana kondisi kerapatan vegetasi berdasarkan nilai NDVI, ketiga, bagaimana pola penurunan dan atau peningkatan vegetasi dan apa implikasinya terhadap fungsi ekologis sapi hijau. Kemudian di sini adalah tujuannya di mana saya bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan tutupan lahan tahun 2018 dan 2024, menilai tingkat hijau vegetasi menggunakan nilai NDVI, dan yang ketiga menganalisis perubahan vegetasi untuk mengetahui keberlanjutan sabuk hijau bandara. Di sini adalah batasan penelitian yang mana penelitian ini dibatasi pada area sabuk hijau dengan luas kurang lebih 250 hektar dengan data citra yang digunakan adalah pada musim kemarau agar hasilnya stabil dan minim awan. Dan kemudian kualifikasinya dibatasi pada 5 kelas utama, yaitu vegetasi padat, vegetasi jarang, lahan terbuka, permukiman, dan juga area air. Kemudian manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT Angkasa Pura Indonesia sebagai dasar monitoring vegetasi Greenbelt Bandara. Selain itu, hasilnya dapat mendukung pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengawasan tata ruang, serta menghasilkan dashboard yang interaktif untuk pemantauan vegetasi di masa depan. Data yang digunakan sendiri memiliki data utama yaitu Citra Sentinel-2 level 2A tahun 2018 dan tahun 2024. Kemudian data pendukungnya sendiri berupa shapefile batas sabuk hijau, LLCKLHK, citra Google Earth, dan titik ground check di lapangan. Pengolahannya sendiri dilakukan menggunakan Google Earth Engine, aplikasi ArcGIS Pro, dan Google Earth Pro. Kemudian di sini ada diagram alirnya, yang mana urutannya diawali dengan inputnya berupa data-data, kemudian prapromosisan citra, kemudian ada perhitungan NDVI dengan menggunakan B4 dan juga klasifikasi lahan dan penentuan training sampel. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis perubahan pada tahun 2014 hingga 2024 dengan overlay LUEC dan perubahan NDVI. Kemudian dilanjutkan melakukan uji akurasi conversion metric dengan OA, PA, dan UA dengan kappa dan juga dengan nilai di atas 85%. Melakukan pembuatan peta dan visualisasi, juga membangun dashboard interaktif, kemudian melakukan uji testing SUS untuk menilai pengalaman pengguna dalam menggunakan hasil yang telah didapatkan. Di sini diawali dengan prapromosisan citra yang diawali dengan cloud masking, mosaiking median, clipping dengan area sabuk hijau atau area kajian, kemudian koreksi atmosfer otomatis, dan dengan NVI formula sebagai berikut. Kemudian di sini ada pengolahan data yang mana sudah saya coba lakukan di Google Earth Engine dengan menggunakan scriptnya. Dan di sini adalah hasil RGB yang telah ditampilkan oleh Google Earth Engine. Kemudian di sini ada contoh output dari GEE-nya setelah pemeriksaan, yaitu overlay OAC 2018 dan 2024. Hitung luas perubahan per kelas, kemudian identifikasi area penurunan vegetasi, peningkatan vegetasi, dan alih fungsi lahan. Kemudian ada analisis faktor penyebab, yaitu aktivitas manusia ataupun pembangunan bandara yang telah terjadi. Kemudian di sini ada contoh output GEE-nya. Di sini ada hasil RGB komposit dan juga hasil NDVI pada tahun 2024. NDVI sendiri di sini menggambarkan variasi kerapatan vegetasi.
Dan ini hanyalah ilustrasi proses, bukan hasil finalisasi penelitian. Dan di sini harapannya diterapkan pada tahun 2018 dan tahun 2024. Kemudian di sini ada klasifikasi yang akan dilakukan untuk membedakan vegetasi padat, jarang, lahan terbuka, permukiman, dan perairan. Training sampel sendiri nanti juga akan didapat dari interpretasi Google Earth atau dan dilakukan titik validasi di lapangan atau di lokasi area kajian. Kemudian dilakukan survei lapangan dan uji akurasi. Di sini ground check dilakukan dengan mengambil titik referensi yang sudah dipilih. Kemudian akurasi hasil kuantifikasi dihitung menggunakan conversion metric, menggunakan nilai OA, PA, UA, dan kappa, dan target akurasinya minimal ada 85%. Kemudian dilanjutkan dengan analisis perubahan lahan yang sudah terjadi dengan menggunakan overlay LULC 2018 dan 2024, hitung luas perubahan per kelas, kemudian perubahan NDVI ini juga nantinya dianalisis untuk melihat penurunan dan peningkatan vegetasi. Kemudian akan di, ditampilkan juga statistik perubahan disajikan dalam bentuk luas dan juga presentasi. Di sini adalah rencana dari output penelitian, yaitu peta NDVI 2018 dan 2024, kemudian peta klasifikasi LULC 2018 sampai 2024, kemudian peta perubahan lahan 2018 sampai 2024, statistik perubahan luas HA dan persen, kemudian ada dashboard interaktif untuk monitoring sebejauh, kemudian ada hasil uji SUS dengan lebih dari 28% yang dapat diterima. Nah, kemudian di sini adalah gambaran dari hasil pengolahan atau previewnya. Rencananya ini adalah merupakan hasil-hasil yang akan saya hasilkan dari penelitian ini. Ada peta NDVI di sebelah sini. Nanti di sini akan dibuat 2 tahun. Kemudian ada peta klasifikasi LULC atau klasifikasi kelas yang sudah dikelaskan sebelumnya. Ada peta perubahan lahan, yaitu perbandingan antara 2018 dan 2024. Kemudian ada dashboard interaktif yang rencananya akan dibangun dengan menampilkan layer peta, kemudian legenda, dan juga nilai-nilai statistik. Oke, kemudian kesimpulannya terlihat dinamik nanti harapannya dapat terlihat dinamika perubahan vegetasi lebih jauh di daerah YIA. Kemudian ada identifikasi area kritis dengan penurunan NDVI yang sangat signifikan. Kemudian ada informasi penting bagi perencanaan rehabilitas vegetasi bandara, dan kemudian ada sistem monitoring yang terbentuk untuk mendukung pengawasan rutinitas berbasis data. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Adapun pertanyaan dipersilakan. Dan di sini adalah simulasi pertanyaan dan juga jawaban yang sudah saya siapkan. Yang pertama adalah pada penelitian ini mengatakan bahwa sabuk hijau YIA mengalami perubahan. Sebenarnya apa masalah utamanya dan apakah perubahan itu berdampak signifikan atau hanya asumsi awal saja? Dari pengamatan awal yang sudah saya lakukan melalui Google Earth Engine, terlihat pergeseran area vegetasi menjadi lahan terbuka dan area terbangun di beberapa bagian sabuk hijau. Sabuk hijau sendiri dirancang sebagai buffer ekologis sehingga perubahan kecil pun bisa berdampak pada fungsi peredam angin, kebisingan, dan polusi. Saat ini belum ada monitoring berkala berbasis data objektif. Karena itu, penelitian ini saya pilih dan menurut saya sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih terukur dan bukan hanya asumsi semata. Kemudian yang kedua adalah apa tujuan analisis perubahan tutupan lahan dan kerapatan vegetasi. Dan apa pendekatan yang dipilih ini sudah cukup untuk menjawab tujuan tersebut? Menurut saya, iya, karena perubahan tutupan lahan dianalisis melalui klasifikasi 2 tahun, yaitu 2018 dan 2024 dengan rentang waktu yang cukup lama. Lalu kemudian kedua data tersebut atau dua analisis tersebut di overlay. Kemudian akan didapatkan kerapatan vegetasi yang diukur menggunakan NDVI yang sensitif terhadap kondisi vegetasi. Kombinasi klasifikasi dan NDVI sendiri nanti akan memberikan gambaran terhadap tutupan lahan sekaligus kualitas vegetasi. Uji akurasi juga nanti akan dilakukan agar hasil klasifikasi bisa dipertanggungjawabkan atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Mungkin demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.